today we are going to continue our lesson, and now our topic is about letter of recommendation. Now pay attention to make you understand about our lesson today. So students, let's get started. Well class, now let's restart our lesson by discussing our new topic. Today our topic is about letter of recommendation. Jadi hari ini topik kita adalah letter of recommendation atau surat rekomendasi. Here, we are going to learn how to make a letter of recommendation. Kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat sebuah surat recommendation. And then for what? Untuk apa kita membuat surat rekomendasi? Or, what is the component of letter of recommendation? So now let's move. What is letter of recommendation? Itu pengertian surat rekomendasi apa sih? Let's see here. A letter of recommendation is a letter, memorandum, or online form in which a writer, usually a person in a supervisory role, evaluates the skills, work habits, and achievement of an individual applying for a job, for admission to graduate school, or for some other professional position. Jadi yang dimaksud dengan surat rekomendasi itu adalah dia adalah surat atau surat online yang mana di dalamnya kita mengevaluasi seseorang, apanya yang dievaluasi, skillnya, kebiasaannya, pencapaiannya. Dengan tujuan apa? Dengan skill-skillnya yang bagus itu, pencapaiannya bagus itu, dia bisa direkomendasikan atau dipromosikan untuk mendapatkan pekerjaan misalnya, atau mendapatkan posisi yang lebih bagus dalam sebuah perusahaan, atau misalnya mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa atau untuk anak sekolah, for example. Jadi, itulah yang disebut sebagai letter of recommendation, merekomend atau mempromosikan. Okay? That is the meaning. Now let's move to this one. Who needs a recommendation letter? Siapa saja yang membutuhkan surat rekomendasi? Let's see here. The first one. Recommendation letters are generally used by students applying to undergraduate and graduate schools and scholarship. The second one, some scholarship programs require applicants to submit recommendation to support their scholarship application. And then the last one, a job seeker to explain or support the reasons why the job seeker is a good candidate for a particular position or company. These letters tend to focus on professional qualification. Jadi di sini siapa saja yang memerlukan? Satu, anak sekolah seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, anak sekolah yang ingin mendapatkan beasiswa, and then untuk pekerja yang ingin mendapatkan pekerjaan atau yang ingin mendapatkan posisi bagus dalam sebuah perusahaan, atau untuk apa? Sebagai pendukung ketika kita melakukan PPL misalnya, praktek kerja misalnya sebelum kita graduate, tamat. So itulah kepada mereka lah biasanya recommendation letter ini berlaku. Mereka lah yang biasanya membutuhkan surat rekomendasi ini. Okay, now let's move to the next slide. The components of a recommendation letter. Before you know how to make a recommendation letter, you have to know the components. Jadi kamu harus tahu apa komponennya, susunannya apa. Jadi kita menyusun recommendation itu tidak tidak asal-asalan sesuai apa yang kita pikirkan. No, we have to follow the rule. We have to follow the arrangement or the components. Let's see here.
Every recommendation letter should include 3 key components. Jadi, dalam menyusun surat rekomendasi harus ada 3 kunci, 3 komponen yang pasti harus ada di dalam. 3, okay? The first one, a paragraph or a sentence that explain how you know this person and the duration of your relationship with them. The second one, an evaluation of the person and their skills, accomplishment, if possible over specific example that illustrate the person's strength and qualification. These examples should be brief but detailed. Okay, jadi, and then the last one here, a summary that explain why you would recommend this person and to what degree you would recommend them. Jadi inilah dia komponen 3 kunci yang harus kamu buat ketika kamu menyusun sebuah surat rekomendasi. Yang pertama, surat rekomendasi itu pertama menjelaskan apa hubunganmu dengan seseorang yang kamu rekomendasikan. Jadi itu pertama harus kamu sebutkan hubunganmu dengan dia apa. Misalnya, kamu adalah gurunya dan dia adalah siswamu, for example. Yang kedua, di yang bagian kedua, kamu menjelaskan skill. Skill apa yang dimiliki si orang yang kamu rekomendasikan tadi. Kemampuannya, pencapaiannya. Okay? And then yang ketiga adalah ringkasan kata-kata terakhir yang bisa meyakinkan perusahaan atau university bahwa orang yang kamu rekomendasikan itu adalah orang yang betul-betul mempunyai skill atau orang-orang yang berprestasi yang pantas bekerja atau yang pantas mendapatkan apa yang mereka inginkan di sebuah perusahaan atau di university atau yang lainnya. Oke, inilah dia yang harus kamu perhatikan, yang harus ada dalam sebuah surat rekomendasi. Now, let's move. The content of your recommendation letter will depend upon the needs of the person who is requesting it. But there are some common topic that you can address. Jadi, biasanya di surat rekomendasi itu apa saja sih yang kita sebutkan di bagian kedua tadi, yang kemampuannya tadi, potensial atau potensinya. Yang kedua adalah abilities, kemampuannya, dependability, pencapaiannya, kesanggupannya, konsistennya, dia konsisten ke orangnya. And then good character, dia harus mempunyai karakter yang bagus. Kontribusi atau contribution. Contribution maksudnya adalah dia sudah melakukan apa. Misalnya dalam sebuah komunitas, apa sih yang sudah dilakukannya dalam sebuah komunitas itu? And then accomplishment, pencapaian. Jadi orang-orang yang mempunyai kemampuan ini, orang-orang yang mempunyai yang sudah disebutkan di sini adalah orang-orang yang pantas direkomendasikan atau yang pantas dipromosikan melalui apa? Melalui through letter of recommendation. Okay, so I hope you have understood so far. And then now let's move to what is the format for a letter of recommendation. Sekarang kita mau melihat arrangementnya, formatnya bagaimana. The first one you have to know the date. The second one is dear, sir, or madam. The third one is state who you're recommending and for what. The next one is describe the capacity in which you know them. And then the next one, list their most applicable qualities or traits. Conclude by confidently recommending them and then yours sincerely. Jadi inilah formatnya. Seperti kita menyusun surat biasa. Yang pertama harus ada tanggal. Yang kedua adalah kepada siapa, dear, sir, madam. Dan yang ketiga adalah mulai dari si komponen yang Miss jelaskan sebelumnya, ketiga komponen yang Miss jelaskan sebelumnya.
state who you are, describe the capacity. Inilah dia yang ketiga itu tadi. Setelah itu yang terakhir adalah yours sincerely. Maksudnya di sini adalah siapa pengirim surat tersebut. Oke, inilah formatnya. The simple format of letter of recommendation. Jadi, when you want to make a letter of recommendation, at least all of the component here, all of the format here harus ada di dalam suratmu. Jadi tidak boleh kurang dari sini. Okay? And then what else? Let's see here. The basic letter of recommendation. Jadi seperti inilah bentukannya ketika sudah disusun dalam bentuk surat. Basic letter of recommendation, judulnya. Setelah itu adalah tanggalnya, perhatikan. Setelah itu adalah dear, kepada siapa dikirimkan surat tersebut. Setelah itu I am writing to recommend. Ini adalah pembukanya. I'm writing to recommend, and then siapa namanya. And then for what you recommending them for. And then masuk ke I have known. Yang ketiga titik di sini adalah komponen yang ketiga yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah kamu jelaskan di ketiga komponen ini, barulah masuk ke yang terakhir. Sincerely, your name. Setelah itu diikuti dengan tanda tangan. Jadi, untuk lebih pahamnya, mari kita masuk ke contoh. Let's see here. Ada tanggalnya Agustus tanggal 3 tahun 2020. Setelah itu, dear sir or madam. Jadi alamatnya juga bisa kamu tambahkan di sini, oke? Misalnya alamatnya adalah Jalan bla bla bla, boleh. Jalan Jamin Ginting nomor 100, boleh kamu tambahkan di bawahnya. And then masuklah kita kepada pembukanya. Oke? This letter of recommendation is written at the request of Mrs. Claudia Amanda Bilkis to support her studies in undergraduate degree program through the scholarship from Mitsui Busan Scholarship Undergraduate Program. Nah, ini dia pembukanya. Surat rekomendasi ini ditulis untuk merekomendasikan si Claudia Amanda Bilkis supaya dia bisa belajar, supaya dia bisa mendapatkan beasiswa melalui beasiswa siapa? Beasiswa si Mitsui Busan. Oke, itulah dia pembukanya. Setelah itu ke paragraf kedua adalah ketiga komponen tadi. Mulai dari menjelaskan siapa dia, apa skillnya, dan apa yang meyakinkan bahwa kamu harus merekomendasikannya. Let's start here. Let's discuss the first one. Mrs. Claudia Amanda Bilkis was one of my students in the senior high school stage of 9 Bekasi since 1 year when I served as a headmaster. Si Claudia Amanda Bilkis ini adalah salah satu siswaku di SMA 9 Bekasi semenjak saya menjadi kepala sekolah di sana. Oke, sudah dapat yang pertama kan, hubungannya dengan orang yang direkomendasikan. Sekarang ke poin yang kedua, skillnya, kemampuan, pencapaiannya, ability-nya. She has been active and showing her seriousness and commitment during her studies. Dia itu adalah siswa yang aktif, yang berkomitmen selama dalam pembelajarannya. Oke, itu dia pertama skillnya. She dedicated her life to grab the very first opportunity and never betray his own ambition. Dia selalu mendedikasikan dirinya untuk melakukan hal-hal penting tanpa mengganggu cita-citanya, tanpa mengganggu keinginan pribadinya. Jadi dia mementingkan kepentingan umum dibandingkan tanpa mengganggu kepentingan pribadinya. Nah, gitu dia. And then she has not only the capability but also the motivation to success and the flexibility required to perform well in a range educational environment. Consequently, I feel that she would be an asset to your program
and I recommend to you in a highest term. And I hope that the quality of herself can be used well. So if Miss Claudia Amanda Bilkis have a lot of knowledge, she can apply in her country after finishing her study. Jadi, si Mrs. Amanda ini bisa menjadi aset untuk program kalian. Karena apa? Dia mempunyai kualitas atau skill yang tinggi. Jadi setelah nanti mereka sudah, si Mrs. Claudia ini selesai scholarship, jadi dia nanti bisa kembali ke negaranya dan bisa bekerja di negaranya dengan bagus dan menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan studinya, kembali ke negaranya. Itulah dia positifnya ketiga komponen yang Miss jelaskan sebelumnya. And then I strongly support her plan to join Mitsui Busan scholarship. And I believe that her participation will tremendously boost his professional quality as a thinker and academician. Jadi, saya sangat mensupport rencana si Mrs. Claudia ini untuk mendapatkan beasiswa Mitsui Busan. Dan saya percaya dia akan, that her partisipasinya akan membangun profesional kualitasnya sebagai pemikir dan sebagai orang yang terpelajar. Okay? And then the last one, sincerely, Lovely Gallo. Inilah yang merekomendasikan dia tadi. Education Department Chair, Newton College. Jadi boleh kamu perhatikan di sini, di paragraf pertama tadi adalah pembukanya. Setelah itu masuk ke paragraf kedua adalah skillnya, yaitu poin pertama dan kedua, hubungannya dan skillnya. Setelah itu poin ketiga adalah the last paragraf di sini adalah kesimpulan kenapa kamu harus menjoinkan si Claudia tadi, orangnya tadi, kenapa dia harus direkomendasikan, kenapa dia pantas direkomendasikan. Setelah itu masuk ke penutup. So this is the simple example of letter of recommendation. So when I ask you later how to make a recommendation letter, just follow the rule and then you can make the letter. Okay? Jadi Miss harap kamu bisa memahami bagaimana cara membuat surat rekomendasi dan apa-apa aja dalam surat rekomendasi melalui contoh simple yang Miss jelaskan di sini. Okay? And then I think that's our lesson about recommendation letter. Jadi I hope you have understood and then you have something useful from our lesson today dan bisa berguna bagimu untuk ke depan. And then later other people, your teacher asks you how to make recommendation letter, jadi kamu sudah able to make it, kamu sudah mampu melakukannya. So you have to remember, kamu harus mengingat apa itu pengertiannya. Apa itu pengertian surat recommendation letter, komponen yang terpenting dalam recommendation letter, formatnya bagaimana, dan cara membuat suratnya. Okay? So I think that's all about our lesson today. Thank you and see you next week.